Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Hadirin ikhwatul iman jamaah Baitur Rahman yang Allah muliakan. Insyaallah di malam hari ini kita akan meneruskan kajian halaqah sirah nabawiyah. Yang akan kita bahas adalah audun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ila ummihi al-hanun Aminah. Kembalinya Nabi ke pangkuan ibunda tercinta, yaitu Aminah binti Wahab. Namun sebelumnya ada poin yang disodorkan dalam kitab ini tentang khatamun nubuwah, tanda kenabian, tentang kepulangan Nabi ya kepada ibunya itu. Kalau dalam kitab Arju Jahmiyah itu hanya satu bait. Wa ba'da sittun ma' syahrin ja'i wafatu ummihi alal abwabi. Dan setelah usia 6 tahun kemudian wafat ibunya di Abwa. Jadi hanya itu saja. Kalau di Arju Jahmiyah Ibnu Abil Izzi. Jadi kewafatan Nabi itu di umur 6 tahun, di syair di bait yang barusan. Kemudian di Alfiyah Al-Iraqi juga dijelaskan, dan itu lumayan agak panjang. Di sini setelah terjadinya pembelahan dada, bait ke 55-nya, raddathu saliman ila Aminah wa kharajat bihi ilal Madinah tazuru akhwalan lahu famaridat raji'atan wa qubitat wa dufinat hunaka bil abwabi wa huwa umruhu sittu sinina ma'a syai'in yaqduruhu. Nah, itu menjelaskan tentang keadaan Nabi kembali kepada ibunya Aminah ya. Raddat Halimatus Sa'diyah mengembalikan saliman dalam keadaan selamat, yaitu Nabi ya usia itu, ila Aminah kepada ibunya yaitu Aminah, wa kharajat bihi ilal Madinah. Kemudian Aminah membawa Muhammad kecil ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah, dulu namanya Yathrib. Untuk apa? Tazuru akhwalan lahu, untuk berziarah kepada paman-pamannya dari ibu. Paman-pamannya dari ibu. Famaridot, lalu Aminah sakit, raji'atan, sepulang dari Madinah, wa qubidot, dan meninggal di situ, fadufinat, dan dimakamkan di situ, yaitu di Abwa, hunaka bil Abwa, di situ di Al-Abwa. Abwa ini nanti jadi perang pertama Rasul kan ya, bukan Badar tapi perang Al-Abwa. Nah ini Al-Abwa, nanti kita jelaskan. Wa huwa umruhu, dan dia pada umur situ sinina 6 tahun. Jadi di Arju Jahmiyah Ibnu Abil Izzi itu 6 tahun. Di Alfiyah Al-Iraqi juga usia Nabi 6 tahun. Ma'a syai'in yaqduruh. Jadi di usia 6 tahun berarti ya. Tapi nanti lihat di kitab Al-Lu'lu' Al-Maknun. Baik. Nah, sebelum membahas yang barusan, ada poin penting yang disorot oleh beliau tentang khatamun nubuwah. Ada tanda kenabian. Dan di sini adalah dijelaskan khatamun nubuwah itu adalah ibaratun an qit'ati lahmin nati'ah alaiha sya'run inda katifihil aisari sallallahu alaihi wasallam
hajmuha qadru baydatil hamamah. Itu dalam kitab Fathul Bari ya. Jadi yang dimaksud dengan khatamun nubuwah, cincin kenabian ya. Khatamun nubuwah itu satu ungkapan tentang sepenggal daging, sepotong daging yang tumbuh, yang di situ ada bulu di bagian pundak Nabi sebelah kiri. Nah, pundak Nabi kan ini kiri waktu itu. Ada potongan daging yang tumbuh di situ. Berapa ukurannya? Di Fathul Bari dijelaskan hajmuha, ukurannya qadru baydatil hamamah, seukuran baydah. Baydah itu telur, hamamah burung merpati. Jadi seukuran telur burung merpati. Nah, sahandapeun telur puyuhnya, sahandapeunna. Nah, itu seukuran itu dalam kitab Fathul Bari. Dan kemudian dijelaskan wa hadzal khatamul lati yu'rafu bi khatamin nubuwah. Nah, jadi ini adalah tanda yang dikenal sebagai khatamun nubuwah. Apa itu? Alamatun min alamatin sallallahu alaihi wasallam an-nabawiyyah fil kutubi sabiqah. Kata beliau ya, ini menjadi tanda kenabian yang terdapat di kitab-kitab terdahulu. Jadi di kitab-kitab terdahulu dijelaskan bahwa di pundak Nabi sebelah kiri ada tanda kenabian ya, dan itu sebesar itu baydah hamamah. Ya, jelas itu ya. Kama tadulu ala dzalika, sebagaimana nanti akan disebutkan tentang siapa? Kisah Bahira. Kisah Bahira ar-Rahib, sang pendeta. Jadi ar-Rahib sang pendeta itu dia melihat, salah satu dilihatnya dari sini, terlihatnya. Ya, terlihat di sini, oh ini kenabian, dan itu termaktub dalam kitab-kitab terdahulu. Yang kedua, kisah Islamnya Salman Al-Farisi, yang nanti akan dijelaskan. Ya. Yang nanti akan kita jelaskan tentang kisah Islam Salman Al-Farisi dan Bahiro ya. Bahiro pendeta namanya Bahiro. Itu nanti dijelaskan. Nah, kemudian ditegaskan lagi dalam Fathul Bari, wa hadzal khatamu lam yakun maujudan hina wulida sallallahu alaihi wasallam. Jadi tanda ini belum ada ketika Nabi dilahirkan. Ketika Nabi dilahirkan belum ada, di sebelah pundak sebelah kiri ya. Katifihil aisar, sebelah kiri di sini. Itu belum ada. Belum ada itu. Wa innama takawwana ba'dal wiladah, terbentuknya itu setelah lahir. Wa innahu alal asahhi kana ba'da hadisati syaqqis sadri wa huwa sogirun, kata Ibnu Hajar ya Al-Asqalani dalam Fathul Bari. Dan bahwasanya itu menurut pendapat yang sahih setelah terjadinya belah dada, syaqqu sadr. Setelah terjadinya belah dada, berarti dia sejak kecil itu ada mulai di sini, ada tandanya. Nah, itu kan menjadi pelajaran, berarti setelah belah dada itu baru ada tanda itu. Nanti akan ulama berpikir kira-kira apa hikmahnya ada sebelah di sini. Tapi Rasul kan tidak menjelaskan masalahnya, hanya ulama saja yang mencari tahu. Di dalam Fathul Bari juga atau di dalam Ar-Raudul Unuf itu jelaskan, al ulama mengatakan asirru fi wad'il khatami inda katifihil aisar sallallahu alaihi wasallam, rahasia adanya tanda kenabian di pundak sebelah kiri itu annal qalba, tuh kata ulama tapi ini ya, bahwa jantung, qalbu itu di sini, hati, jantung, fi tilkal jihah, di arah ini. Kan jantung mah di dia, di kiri, lain di kanan ya. Jadi jantung ada di sebelah kiri di sini.
Wali annahu sallallahu alaihi wasallam ma'sumun min waswasati syaiton, dan bahwasanya Nabi itu maksum, terpelihara min waswasati syaiton, dari godaan waswas syaiton. Wa dzalikal maudi'u, dan tempat inilah yadkhulu minhu syaiton, maksudnya ke sini, dan di kolbu inilah nanti masuk syaiton. Berarti arahnya seperti ini. Di sini kan, kolbu di sini. Itu menurut ulama ya, menurut ulama. Nah, terlepas dari itu, tentunya itu menjadi tanda kenabian. Ya, itu tambahannya. Kemudian beliau juga menyodorkan setidaknya ada 5 orang, dan banyak ya. Di sini 5 dalil gitu. Riwayat At-Tirmidzi, Bukhari, Muslim, riwayat Muslim, dan riwayat Muslim lagi, ada 5 sahabat yang melihat tanda kenabian. Banyak sahabat itu. Tapi di hadis ini dijelaskan 5 contoh saja. Yang pertama Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri ketika ditanya oleh Abu Nadrah Al-Aufi, ya. Abu Sa'id Al-Khudri ketika ditanya tentang khatamun nubuwah, tanda kenabian Nabi, maka dia mengatakan kana fi dhahrihi bid'atun nasyizah. Berarti ini menjadi dalil bahwa Abu Sa'id Al-Khudri melihat. Ada 5 di sini ya. Yang kedua As-Sa'ib bin Yazid. As-Sa'ib bin Yazid, dia pernah mengatakan, saya pernah pergi menemui bibiku kemudian menuju Rasul sambil mengatakan bahwa mana ini, Sa'ib bin Yazid dia mengatakan, ya Rasulullah, inna bana ukhti waji'un, famasaha ra'si fada'ali bil barakah, thumma tawadda'a fasharibtu min wadu'ihi, thumma kumtu khalfa dhahrihi fanadhartu ila khatamin nubuwah baina katifaihi mithla zirril hajlah. Jadi As-Sa'ib bin Yazid ketika datang ke Nabi, kemudian singkat cerita dia berdiri dan melihat di punggung, aku melihat ada tanda kenabian di antara kedua pundaknya. Pundak-pundak di antara, tapi sebelah kiri. Di sebelah kiri itu. Yang kedua As-Sa'ib bin Yazid. Yang ketiga riwayat Muslim, tadi Bukhari Muslim. Jabir bin Samurah. Jabir bin Samurah mengatakan, ra'aitu khataman fi dhahri Rasulillah ka'annahu baydatu hamamin. Aku melihat tanda kenabian di punggung Nabi, seolah-olah itu baydatu hamamin, telur burung merpati. Tuh kan, jadi terbayang, sahabat juga tahu di sini ada tanda kenabian. Yang keempat Abdullah bin Sarjas. Abdullah bin Sarjas dalam riwayat Muslim mengatakan, saya melihat Nabi dan saya makan bersama Nabi, yaitu makan roti dan daging atau dengan gandum. Kemudian beliau berkata, kemudian aku melihat fanadhartu ila khatamin nubuwah baina katifaihi. Kata Abdullah bin Sarjas, saya melihat tanda kenabian di antara kedua pundaknya. Itu menurut Abdullah bin Sarjas. Yang terakhir Abu Zaid. Abu Zaid pernah menuturkan dalam riwayat Ahmad, Rasul berkata kepadaku, iktarib minni, mari mendekat kepadaku. Kemudian aku pun mendekat kepada Nabi. Lalu Nabi bersabda, adkhil yadaka, masukkanlah tanganmu, famsah dhahri, lalu usaplah tangan punggungku. Maka kata Abu Zaid, fa adkhaltu yadiya fi qamisihi, aku memasukkan 2 tanganku kepada gamis atau kepada baju beliau di punggung. Famasahtu dhahrahu, aku pegang punggungnya. Fawaqa'a khatamun nubuwati baina isba'ayya. Tuh, yang menjelas ya. Tadi Imam melihat, Imam meraba lebih kuat. Ternyata khatamun nubuwah itu mengenai tangan 2 jariku.
mengenai jariku. Kemudian berkata Abu Zaid fasuila an khatamin nubuwah, ditanya tentang itu adalah khatamun nubuwah, tanda kenabian, cincin kenabian gitu. Khatam kan cincin. Nah, itu yang menjadikan dalil banyak bahwa memang setelah syakkus sadr itu nanti muncul ada tanda kenabian antara dua pundak, dan yang lebih mendekat adalah pundak ke sebelah kiri. Dan itu sebesar telur burung ya, kecil. Dan para sahabat banyak yang melihat itu, termasuk Abu Zaid. Beliau melihat itu juga. Nanti ada riwayat yang dhaif. Yang riwayat dhaif itu nanti di sini dijelaskan di riwayat siapa? Ibnu Hibban, tapi sanadnya dhaif ya, dari Ibnu Umar, bahwa Al-Hafidz Ibnu Hajar juga menegaskan eta teh hadisna dhaif. La tagtarra bima waqa'a minha fi sahih Ibnu Hibban. Jangan kamu tertipu dengan apa yang terdapat dalam sahih Ibnu Hibban. Fa innahu ghafala, lupa beliau itu, kata Ibnu Hajar, haitsu sahhaha dzalika wallahu a'lam, di mana beliau mensahihkan hadis itu, tapi kata Ibnu Hajar justru lupa bahwa itu adalah dhaif, wallahu a'lam, kata Ibnu Hajar. Yang mana dhaifnya adalah yang di mana ketika khatamun nubuwah, tanda kenabian itu dia ada di pundak sebelah kiri, maktubun Muhammadun Rasulullah, ta inu dhaifna. Jadi ada tulisan dinu tanda kenabian teh Muhammadun Rasulullah di dieu teh, itu dhaif, lemah ya, tidak bisa dijadikan hujjah. Nah, itu tambahan saja sebelum kita masuk ke pulangnya Nabi ke pangkuan ibundanya, yaitu Aminah binti Wahab. Hadirin ikhwatul iman, baik kita masuk ke bahasan. Di sini dijelaskan, saya terjemahkan, dan setelah terjadinya syakkus sodr, belah dada Nabi yang mulia, khasyat Halimatu Sa'diyah. Setelah terjadi itu, Halimah As-Sa'diyah merasa khawatir, takut alan Nabi, kepada Nabi. Karena kan kemarin dijelaskan orang anak-anak saya itu mengatakan Muhammad terbunuh gitu kan. Muhammad terbunuh, dan ternyata ada kekhawatiran Halimah As-Sa'diyah ini. Faraddathu ila ummihi. Kemudian dikembalikanlah kepada ibunya di Makkah. Ini kan masih di Sa'ad, di Bani Sa'ad. Wa kana qad balagha minal umur khamsa sanawat. Nah, di sini mah umur Nabi itu 5 tahun. Tadi nu 2 kitab saberapa tahun? 6. Di Arju Jami'iyah 6, di Alfiyah Al-Iraqi itu 6. Berarti ada perbedaan tahun saja gitu. Kalau di sini itu 5 tahun, kalau yang tadi 6 tahun. Tapi tidak terlalu penting yang itu ya. Kemudian berkata Halimah, suaminya, suami Halimah Harits. Nah, iya Harits dehnya berkata, ya Halimah, wahai Halimah, laqad khasyitu, aku takut an yakuna hadzal gulamu qad usiba, aku takut ini anak nanti terkena musibah. Fa alhiqihi bi ahli qabla an yazhara dzalika bihi, maka temuilah keluarganya di Makkah untuk menerangkan kejadian yang tadi. Jadi ada kekhawatiran Al-Harits itu. Akhirnya kami pun membawa beliau, kemudian bertemu dengan ibunya. Kemudian ibunya yaitu Aminah berkata kepada Halimah, mun bahasa orang mana cenah bet dikadieukeun gitu. Ma'aqdamaki bihi wa qad kunti harisun alaihi wa ala muksihi indaki. Nah cenah dikadieukeun pan aranya teh hoyong resep ngurus pun anak, tapi nah ayeuna dikadieukeun. Maka Halimah mengatakan, innahu qad balaghallahu bibni wa qadaitul ladzi alayya wa takhawwaftul ahdatsa alaihi. Jadi dijelaskan kasieuna teh, fa addaitu hu ilaiki kama tuhibbina, faqalat Aminah ma hadza sya'nuki
fa asdiqini khabaruki. Naon cenah kejadian naon gitu. Akhirnya dijelaskanlah tentang hal itu, dan singkat cerita maka Halimah As-Sa'diyah memberikan Muhammad kecil kepada ibundanya setelah kejadian Syaqqus Sadr. Mungkin tidak langsung ya, ada beberapa waktu berlalu dulu, nanti setelah itu baru diberikan kepada ibundanya itu Aminah. Dua pendapat, 1 5 tahun, 2 6 tahun. Jadi kebayangnya kurang. Perjalanan awal, ya kita ringkas. Perjalanan awal ketika Nabi lahir, ibundanya pernah menyusuinya beberapa hari. Kemudian diberikan dulu kepada Suwaibah. Kemudian lamanya oleh Halimatus Sa'diyah 2 tahun tuh, lama 2 tahun. 2 tahun kemudian dibawa lagi, berarti sekitar 4 tahun 5 tahun dalam pengasuhan Halimatus Sa'diyah di Bani Sa'd. Dan ternyata Bani Sa'd itu satu lembur yang subur ya, subur. Dan kita lihat ada sampai sekarang memang ada bekas-bekasnya itu. Jadi memang satu perkampungan yang subur dan masih bersih gitu saat itu ya. Nah setelah itu baru dikembalikan ke sini. Nah pengembalian inilah yang harus kita cermati. Kan bapaknya terus aya Abdullah sudah meninggal ketika Nabi dalam kandungan, berarti dalam keadaan yatim, tidak pernah bertemu dengan bapak. Nah, adapun bertemu dengan ibunya, ya, di poin berikutnya, di judul baru lagi, walamma balagon Nabi sittasinin, ketika Nabi berusia 6 tahun, maka jelasnya 5 tahun dulu bertemu nanti dengan Aminah. Nah ketika usia 6 tahun tuwfiyat walidatuhu, meninggallah ibunya yaitu Aminah binti Wahab. Di mana Abwa, berarti nyambung ke yang tadi di Alfiyah yang tadi, bahwa ketika kedatangan Nabi ya, Nabi kecil atau Muhammad kecil, nah Aminah itu mengasuh kembali Nabi Muhammad dan ingin ke paman-pamannya dari ibunya, ingin ke paman-pamannya yang ada di Madinah, tadi dijelaskan. Dalam perjalanan pulang sakit dan meninggal. Bapaknya gitu banyak. Dalam perjalanan bisnis dari Makkah ke Syam, singgah dulu di Madinah, kemudian meninggal di situ. Jadi Madinah itu memang sudah ada dari awal ya. Bapaknya, ibunya, kemudian kakek Hashim juga kan di sana. Itu kan berarti terbayang oleh kita masih ada hubungan antara Makkah dengan Madinah. Nah di sini Aminah itu meninggal di Abwa. Nah para ahli menyebutkan Abwa di sini mana? Dalam kitab Mu'jamul Buldan, satu tempat di daerah Madinah. Antara Abwa dengan Juhfah ke Madinah itu kira-kira 23 mil. Kira-kira 23 mil. Abwa itu ya di Madinah. Anyakal teu apal urangnya. Daerah Abwa di mana? Hanya yang jelas seperti Al-Abwa itu. Dan inilah nanti Ghazwah Nabi yang pertama, Abwa ya. Sanes Badar, Ghazwatul Abwa. Jadi Nabi itu pernah ingin melakukan peperangan ketika di Madinah ke Abwa dulu, tapi belum terjadi, tidak terjadi perang, makanya tidak disebutkan. Yang disebutkan itu adalah perang Badar Kubro. Ada yang Sugro, ada sebelumnya, belum terjadi. Nah, yang ini adalah Abwa. Kapan ibunda Nabi yaitu Aminah binti Wahab meninggal di Abwa ini? Raji'atun bihi ila Makkah. Sepulangnya atau pulangnya beliau bersama dengan Nabi menuju Makkah. Ba'da ziyaratin, setelah berziarah kepada paman-pamannya. Qamat biha ma'ahu sallallahu alaihi wasallam ila akhwali jaddihi Abdul Muttalib bil Madinatil Munawwarah.
Begitu dalam Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham. Jadi Nabi itu ditinggal oleh ibunya ketika pulang dari Madinah dan wafatnya di Abwa setelah menjenguk atau menengok mengunjungi paman-paman dari kakeknya yaitu Abdul Muttalib. Masih ingat ya kisah yang itu? Yaitu di Madinah Al-Munawwarah. Nah, jadi perjalanan memang seperti itu. Nah, menjadi pelajaran ikhwatu iman berarti Nabi di usia kandungan sudah ditinggal oleh bapaknya. Kemudian di usia 5 atau 6 tahun sudah ditinggal oleh ibunya sebatang kara. Baru juga dekat dengan ibunya tidak lama Allah memanggil. Berarti ada pelajaran yang besar ya. Pelajaran yang besar. Makanya Nabi tidak pernah tidak pernah ada kenangan manis lah begitu ya. Tidak pernah ada kenangan manis dengan ibunya. Awal saja beliau menyusui dan di usia 5 tahun pernah diasuh kembali, tapi tidak lama kemudian Aminah meninggal. Berarti keadaan Nabi tah model gitu. Tangke di surah Ad-Duha dijelaskan. Nanti di surah Alam Nashrah dijelaskan juga tentang bagaimana posisi Nabi. Makanya di ayat itu kan alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah Allah mendapatimu dalam keadaan yatim? Kalau di bahasa kita ditambahkan piatu yang ini. Yatim tidak ada bapak, piatu tidak ada ibu. Walaupun piatu itu di bahasa Indonesia saja, di bahasa Arab tidak ada ya. Tapi kalau mau diteruskan ya yatim piatu, yatiman fa'awa, maka Allah yang akan menaunginya, mengurusnya. Nah, nanti pengurusan setelah ini nanti di pekan depan ya. Di pekan depan. Ini kita mencari ibrah, pelajaran ya tentang hal seperti ini. Nah, hanya yang menjadi sorotan utama tentang usia beliau, Ibnu Katsir di dalam tafsir Ibnu Katsir, beliau berkata begini, "Tsumma tuwfiyat ummuhu Aminah bintu Wahab walahu minal umur 6 sinin." Kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya, kemudian ibunya yaitu Aminah binti Wahab wafat sedangkan Nabi dalam umur 6 tahun. Berarti lebih kuatnya, nambah Ibnu Katsir, nambah Alfiyah, nambah Al-Zujah Mi'iyah. Jadi 6 tahun meninggal, tambah yang ini meninggalnya 6 tahun. Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad, nah itu satu kitab yang bagus ya, Zadul Ma'ad. Beliau mengatakan wala khilafa, tidak ada khilaf, tidak ada perbedaan bahwasanya ibunya meninggal di antara Makkah dan Madinah, yaitu Abwa nama tempatnya. Sepulangnya beliau dari Madinah ketika menziarahi paman-paman Nabi. Walam yastakmil idzaka sab'a sinina. Dan di saat itu Nabi belum sampai usia 7 tahun. Berarti 6 sampai 7. Antara 6 7 itu dalam Zadul Ma'ad. Nah, ini jadi kesimpulan ikhwatu iman. Ya, jadi kan beda sedikit, wajar ya perbedaan ini tanggal penanggalan. Yang ini sebegini, yang ini sebegini, yang ini 6 tahun, yang ini 5 tahun. Atau yang penting di bawah 7 tahun. Itu beliau itu ditinggal wafat seperti itu. Nah, ibrohnya berarti Nabi berada dalam keadaan yatim, piatu, ditambah oleh kita piatu ya. Nah, setelah peninggalan ibunya itu berarti ada poin yang harus kita sorot Pak Bu, bahwa kita orang yang masih punya bapak, orang yang masih punya ibu mesti bersyukur gitu. Mesti bersyukur dengan cara birrul walidain. Nabi itu alam yajidka yatiman. Jadi dalam keadaan yatim, tidak mengenal bapak, tidak mengenal ibu, diurusnya justru oleh orang lain, tapi masih dalam keluarganya.
Artinya sosok Nabi itu seperti itu gitu. Yang akhirnya nanti ada poin penting tentang yatim. Memang berdasarkan wahyu ini juga ya, ada hadis Nabi berdasarkan wahyu. Tapi secara di sini jelaskan dalam fikih sirah itu tajribah, pengalaman Nabi itu. Jadi apa yang disabdakan Nabi itu berdasarkan pengalaman Nabi. Apa yang dimaksud dengan ini? Nabi pernah bersabda, ana wa kafilul yatim fil jannah hakadza. Tah hakadza kieu. Hakadza teh ana aku wa kafilul yatim bersama dengan orang yang menanggung atau mengurus anak yatim fil jannah di dalam surga hakadza seperti ini, antara sababah dengan wusto, antara telunjuk dengan jari tengah dikiekeun tah, menunjukkan nanti orang yang mengurus anak yatim itu bersama Nabi seperti ini, berdekatan, berdampingan. Ibrohna ya. Jadi kalau kita mengurus anak yatim, ikhlaskan Pak Bu. Kalau ada anak yatim teh kade anak yang ketika kehilangan bapak sejak kecil. Lain geus jebrag jeung jebrog gitu ya, lain. Anak ketika kecil, alladzi faqada waliduhu inda sogrihi, yang ditinggal ayahnya ketika kecil, ketika belum balik. Nabi ditinggal ibu kita ngieunya. Nabi ditinggal ayahnya ketika dalam kandungan jelas. Nabi ditinggal oleh ibunya ketika usia 6 tahun atau 7 tahun, di bawah 7 tahun. Itu kan di anak kecil. Makanya ini anak ketika diurus oleh seseorang, kemudian seseorang teh betul dalam pengurusannya, ana wa kafilul yatim fil jannah hakadza. Dalam hadis yang lain kahata ini, di hadis yang lain seperti dua ini. Jadi pelajaran bagi kita Pak Bu. Kalau kita mengurus anak yatim, sok urus dengan baik. Dan sekarang kita melihat bagaimana anak-anak tanpa bapak, anak-anak tanpa ibu, akhirnya mereka menjadi anak-anak gelandangan. Da kudu kafikiran kadinya, kudu namanya urang teh harus berpikir dari segi sosial yang memang seperti itu. Makanya nanti dijelaskan oleh Syekh Abdul Karim Zaid ya, yang nanti kalau tidak diurus oleh kita, kata beliau di sini, wa qad aqbala a'daul Islam alaihim, yang akan menghadapi mereka adalah orang-orang musuh-musuh Islam, liyatawallau kafalatahum, agar mereka membina, mengayomi anak-anak yatim. Wa min thamma, dari situlah tahwiluhum an dinihim, mereka bisa mereka bisa memalingkan agama Islam menjadi agama mereka, kata beliau. Makanya betul Nabi menegaskan ana wa kafilul yatim hakadza fil jannah. Artinya ini jadi semangat, kalau ada anak yatim santuni. Bahkan ada hadis mengatakan ada seorang laki-laki datang kepada Nabi dan beliau dalam keadaan qaswatul qalb, tuas hatena, mengadu ke Nabi apa yang harus dilakukan. Fayaqulu lahu Rasul sallallahu alaihi wasallam, imsah ra'sal yatim. Riwayat Imam Ahmad. Kemudian di dalam kitab yang lain juga dijelaskan. Kemudian Imam Al-Munziri dalam kitab At-Targhib wa Tarhib mengatakan riwayat Imam Ahmad ini rijalnya rijal yang sahih. Imam Al-Albani menghasankan hadis yang ini dalam kitab Sahih Al-Jami'u As-Shaghir. Berarti ini hadis sahih. Maka kata Nabi, imsah ra'sal yatim, usaplah kepala anak yatim. Usap kepala anak yatim menunjukkan apa? Aya nu anak yatim di dia. Ya barudak.
diusapan. Menunjukkan apa? Singnyaah. Bisa zahirnya memang diusap atau memang harus menyayangi, menyantuni anak yatim. Anak yatim ke usia kecil. Ai jebrog bante, jebrag ente gitu. Anak yang masih kecil, yang masih di bawah balik gitu. Kalau sudah balik itu tidak lagi, beda lagi. Tapi ini yang dimaksud dengan anak yatim. Imsah ra'sal yatim. Kenapa? Untuk memberikan pelajaran kepada kita bahwa kita mesti mencintai seperti itu karena Nabi mengizinkan atau menganjurkan untuk mencintai anak yatim. Maka kita banyak yang melihat ada rumah anak yatim, panti anak yatim, darul aitam. Itu kan bagus gitu. Untuk apa? Untuk memaksimalkan agar mereka terbina baik dari fisik ataupun psikisnya. Makanya ini pelajaran juga, banyak pelajaran bagi kita ya. Maka salah satu agar membuat hati kita menjadi lunak adalah apa? Menyantuni anak yatim. Nah ini belum, di kita itu belum merata ya. Belum merata. Harusnya apa? Harus diberikan santunan-santunan yang lebih daripada yang lainnya. Kalau ini anak yatim diberikan santunan kalau belum punya rizki. Tapi nanti juga ada anak yatim yang kaya, peninggalan dari orang tuanya itu jadi kaya. Ini anak yatim yang dia miskin, anak yatim yang dia fakir, harus disantuni lebih banyak daripada yang lain-lainnya. Kenapa? Karena Nabi mengatakan, aku dengan pengurus anak yatim bagaikan dua jari jemari ini nanti di surga. Ngarendeng Pak Bu. Kan teh hoyong sareng Nabi teh ngarendeng di surga teh. Walaupun moal mungkin selevel, moal mungkin bersama dengan Nabi satu ruangan, berat gitu. Nabi itu levelnya level tertinggi. Tapi nanti akan didekatkan, minimal dekat, minimal bertetangga. Ingat Pak Bu, tingkatan surga itu tuh bagaikan seseorang di bumi melihat ke bintang yang jauh nun di sana. Itu tingkatan surga pertama. Jadi kalau ada seseorang hoyong pisan kaditu, itu tuh surga yang berikutnya. Jangan dibayangkan surga itu hanya dekat dan sempit, justru luas. Dan itu akan ada tingkatan-tingkatannya. Setiap tingkatan ada kelebihan, setiap tingkatan ada kelebihan begitu. Nanti akan ada di antara penduduk ahli surga bisa mengunjungi surga tingkatan yang lainnya. Mengunjungi ke sini, saling kunjung mengunjung. Itu tingkatan surga. Surga yang paling tinggi adalah surga Firdaus. Surga Firdaus. Maka jadilah para pewaris surga Firdaus di dalam surah Al-Mu'minun. Salatnya perbaiki, yang halus khusyuk ya. Kalau berbicara atau kalau bergabung dengan orang-orang yang sukanya sendagura hura-hura, tinggalkan. Mu'ridun. Kemudian kalau ada santunan amanah-amanah tunaikan, zakat keluarkan, salat juga jaga lagi. Dari salat ke salat di situ dijelaskan. Ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Itu kan jelas. Makanya pelajaran bagi kita. Pelajaran bagi kita yang luar biasa. Karena mengusap kepala anak yatim itu karena tidak didapatkan orang yang memberikan perhatian gitu. Tidak didapatkan orang yang mendapatkan perhatian kepada anak yatim, maka disebut mengusap anak yatim itu adalah menunjukkan ke kasih sayangnya orang tersebut kepada anak yatim. Kemudian diberikan derajat yang tinggi, sudah tadi ya. Untuk juga melembutkan kolbu yang keras, sudah. Kemudian di akhir adaun liwajibi himayati abnail muslimina minal munassirina wa a'dail ummatil islamiyah. Ini terakhir.
Jadi menyantuni anak yatim itu adalah kewajiban untuk menjaga generasi muslim. Jadi ternyata ke sini akhirnya menjaga generasi muslim minal munassirin. Munassirin teh orang-orang yang bisa membuat orang masuk ke kristenisasi orangnya gitu. Jadi bisa menjaga daripada kristenisasi dan juga musuh-musuh Islam secara umum. Dengan adanya santunan kepada ini, makanya ada program. Memang saya sering jelaskan ya, satu masjid, satu pesantren atau satu lembaga itu memang harus kokoh dalam segala bidang, mau tidak mau. Dari bidang keilmuannya kokoh, ada pendidikannya. Dari bidang ekonomi harus kokoh, dari perekonomiannya, bisnisnya dan sebagainya. Santunan-santunan kan di sini posnya. Kita baru bisa pendidikan. Pendidikan untuk mengkadar para hafiz. Hafiz juga belum jadi hafizoh kan ya? Mau jadi hafizoh. Baru ada hafiz. Hafizoh kan belum. Kita harus berpikirnya bagaimana caranya agar seperti itu. Yang ini adalah tentang iktisodiyah, tentang perekonomian. Makanya ekonomi masjid, ekonomi pesantren, ekonomi umat Islam secara umum harus maju. Untuk apa? Nah, untuk menyantuni yang begini. Santunan kepada fakir miskin, santunan kepada anak yatim, santunan kepada yang lain-lainnya itu kan sangat banyak kita perlukan. Dan juga banyak solusi-solusi nantinya kalau sudah kokoh dalam perekonomian. Makanya harus digencar dan digembar-gemborkan. Makanya sebaiknya ada wakaf produktif, ada bisnis yang ini syar'i. Nanti kalaulah nanti ada pendidikan bisa gratis. Kalau ada pendidikan bisa gratis karena ada wakaf produktif. Kenapa? Karena dengan wakaf produktif itu akan banyak mendapatkan keuntungan. Nah, keuntungan nanti untuk program pendidikan dan dakwah. Makanya harus bisa membangun dan sebagainya. Ini perlu perjuangan yang saling sinergi. Dari abdi mah tetiasa bisnis ya, harus ada orang-orang yang ahli. Para ekonom muslim, para orang-orang yang bisa mengatur dan mengurusnya itu kan harus dikuatkan. Biar nanti kekuatan Islam itu bisa terasakan. Mun bahasa orang mah kahartos tur karaos. Kita kan baru kahartos. Karaosnya kan belum. Baru kahartos, soalnya Islam teh begini. Karaosnya belum. Makanya tugas kita ya, termasuk di menyantuni yang ini. Kita optimalkan. Lamun hoyong ngabangun pesantren, teu kudu mentahan beureun kieu mah. Ingin membangun masjid, tidak harus membuat proposal. Kamu menjadi miris mah bukan membuat proposal, tapi ngenceleng di jalan. Kan bagi orang-orang yang lain itu yang benci Islam tuh tinggali umat Islam seperti kita. Makanya kokohkan perekonomian. Setelah kita mengkokohkan pendidikan dakwah yang ini, kokohkan juga lini yang lain, sektor yang lain itu perekonomian. Dan bakal terus-terusan kieu pan akhirnya. Caranya bagaimana? Ya, harus banyak tangan-tangan ikhlas. Harus banyak tangan-tangan ikhlas yang sama-sama ingin berjuang. Pamrihnya hanya Allah. Tidak yang lain-lainnya. Pamrihnya hanya Allah. Kalau begitu insya Allah maju. Dan tidak bisa dikukuhkan hanya seorang ustadz saja. Tidak bisa. Ustadz naon-naon ustadz. Yang itu ustadz. Tidak bisa. Ada orang-orang yang harus berjuang di wilayah seperti ini. Makanya ini yang harus kita optimalkan. Bukan hanya anak yatim saja ya. Ibrohnya. Tapi siapapun harus kita optimalkan. Hadirin ikhwatul iman. Tentunya nanti Nabi terakhir ya pernah ziarah ke kuburan ibunya. Di dalam riwayat Imam Muslim, Kitabul Janaiz, hadis nomor 976, bab istidzanin Nabi Rabbahu Azza wa Jalla fi ziyarati qabri ummihi. Bab Nabi memohon izin kepada Allah Azza wa Jalla untuk menziarahi kuburan ibunya. Mohon izin. Berarti itu diizinkan awalnya. Memohon izin. Riwayat Muslim ya, nanti dicek nomor hadis 976. Dalam sahihnya dari Abu Hurairah.
Kata Abu Hurairah, zaran Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qabra ummihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menziarahi kuburan ibunya. Di mana? Abwa. Dari Madinah sekitar beberapa puluh mil. Fabaka, Nabi menangis. Wa abka man haulahu, dan orang-orang sekitar pun ikut menangis. Kemudian Nabi bersabda, ista'zantu rabbi an astaghfira li ummi falam ya'zan li. Itu yang pertama. Aku memohon izin kepada Rabbku agar Rabbku memberikan maghfirah kepada ibuku, tapi Allah belum mengizinkan. Yang kedua, wasta'zantuhu, aku memohon izin kepada Allah an azura qabraha, untuk menziarahi kuburannya. Fa'adzina li, Allah izinkan. Makanya Rasul ziarah kubur, memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat Imam Ahmad lebih jelas ya, lebih jelas. Dijelaskan wa ainahu yadrifani, kedua matanya berlinang air matanya. Nabi itu menangis seperti itu. Sampai Umar bin Al-Khattab berdiri bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah malaka, kenapa engkau menangis? Kata Nabi, inni sa'altu rabbi fil istighfari ummi falam ya'zan li fadama'tu aynaya rahmatan laha minan nar. Maka menetesnya air mataku itu semoga menjadi rahmat bagi ibuku nanti di sana. Menunjukkan ada kesedihan Rasul ketika mengunjungi ibunya. Begitu diantara hadis yang disodorkan di dalam riwayat Muslim dan riwayat Ahmad. Hadirin ikhwatul iman, beres sudah ya. Ibunda Aminah binti Wahab mengurus Nabi, dan itu hanya beberapa waktu saja. Nah, nanti di pekan depan kita akan masuk ke kafalah atau penjaminan atau pengurusan Nabi itu ternyata setelah itu oleh kakeknya. Ada kisah menarik nanti, kisah Abdul Muttalib ya, kakeknya. Nanti kita akan bahas di pertemuan depan. Kemudian nanti setelah kakeknya meninggal diteruskan oleh pamannya, yaitu Abu Thalib. Nah, Abu Thalib yang panjang lalakonanya untuk mengurus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barangkali itu dulu ya kajian malam hari ini. Insyaallah kita teruskan di pertemuan berikutnya. Jika ada yang mau nanyakan silahkan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.